Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong Bu? Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, yang di studio dan juga yang di rumah ya. Yang baru bergabung nih, kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah mimpi, pertanda, atau jawaban. Apa Bu? Dua-duanya tadi kalau di segmen awal tadi ya, bisa jadi pertanda, bisa jadi jawaban. Nah sekarang kita masuk ke kasus yang berikutnya. Wah, ada yang nanya sama saya, Mas Fadli, saya mimpi. Saya pernah dengar kata guru-guru saya zaman dulu tuh katanya kalau mimpi itu nggak boleh diceritain. Betul ya? Katanya begitu, bener Bu? Kalau diceritain, kalau mimpi yang nggak bagus katanya itu bisa jadi bencana. Tapi kalau nggak diceritain itu akan lewat begitu aja katanya. Bener begitu Bu? Yang di rumah bener nggak? Sama nih? Coba kita tanya sama guru kita Ustadz Ahmad Khan. Ustadz Ahmad Khan, Fadol, silakan dijawab dulu nih. Bener gak sih kalau kita mimpi itu nggak boleh diceritain? Boleh gak sih sebenarnya kalau kita mimpi itu diceritain? Di dalam satu hadis diterangkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukumur ru'ya," apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu di dalam mimpinya, fa in kana khairan fala tadhkuruhu illa alaman yuhib. Apabila mimpi yang dilihat itu di dalam tidurnya adalah mimpi yang baik, maka jangan sekali-kali diceritakan kecuali kepada orang yang menyukai daripada mimpi baik tersebut yang kita dapatkan. Jadi kalau misalnya kita dapat mimpi yang baik nih Bu ya, maka kata Nabi Muhammad boleh ceritain, tetapi ceritainnya sama orang-orang yang pasti suka kalau kita ceritain. Nah, di situ Al-Imam Muhammad bin Sirin menjelaskan bahwa mimpi yang boleh diceritakan, yang pertama adalah mimpi yang baik. Kedua adalah mimpi yang kita boleh sampaikan kepada orang yang suka dengan cerita kita. Dan siapa orang yang suka? Kata Imam Ibnu Sirin, beliau katakan yang pertama adalah kerabat kita. Kita. Kedua adalah para ulama. Ketiga adalah orang soleh. Maka kepada tiga golongan ini, maka mimpi yang baik itu boleh diceritakan. Ya, boleh diceritakan. Kenapa? Karena mereka akan menerimanya dengan baik juga, dan mereka juga akan memberikan nasihat dari mimpi yang kita ceritakan kepada mereka. Nah, sekarang kalau mimpinya mimpi yang buruk, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza kana ahadukum ra'a ma yakrah fi manamihi," apabila salah seorang di antara kalian melihat mimpi yang buruk di dalam tidurnya, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falyata'awwad billahi ta'ala minasyaitonir rajim wal yabsuq ala yasarihi salasan wa la yadhkuruh fa innaha la tadurruh." Ada tiga nih kalau mimpinya mimpi buruk Bu. Yang pertama kata Nabi, kalau kamu mimpinya mimpi buruk, yang pertama maka kamu harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua kata Nabi, hendaknya meniup atau meludah tapi tidak mengeluarkan ludah ke arah sebelah kirinya sebanyak tiga kali. Begini Bu. Tapi nggak ada ludahnya, gitu ya. Lalu kemudian setelah itu apa? Setelah itu kata Nabi Muhammad SAW, baru kemudian kalau selesai kita melihat mimpi yang buruk, kita berpindah posisi. Yang tadinya kita posisinya di kiri, pindah ke kanan. Yang tadinya di kanan, pindah posisi ke kiri. Dan yang terakhir, yang keempat, kata Nabi, wala tadhkuruh fa innaha la tadurruh, maka jangan sekali-kali kita ceritain nama orang kalau mimpinya mimpi buruk. Karena kalau kita nggak ceritain pun nggak akan jadi masalah dan nggak akan berbahaya buat kita. Begitu ya. Itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi. Jadi Nabi yang ngajarin sebenarnya. Guru-guru kita itu juga dari Nabi dalilnya. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan buat Ustadz Ahmad Khan. Masya Allah. Nah sekarang saya mau minta tolong sama guru kita Habib Usman. Habib boleh maju Habib? Fadol Habib. Nih jadi gini, ada ibu-ibu nanya sama saya nih. Nanyanya apa? Katanya gini, Mas Fadli saya ngimpi ya. Katanya mimpi itu pasangan saya tuh jalan lagi sama perempuan lain. Nah terus itu tiba-tiba pasangan kita tuh minta restu. Nah, ini merupakan minta pertanda apa? Apaan? Nah, kan kita nggak tahu minta restu itu mau nikah lagi kali, kita nggak tahu juga. Nah, ini pertanda apa nih, Bib nih? Mimpi-mimpi kayak gini, mau izin penjelasannya Fatul Bib. Ya, akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika seseorang ingin tidur, ya kan? Jangan kebanyakan lihat media sosial, ngeliatin scroll yang nggak bener.
apalagi nonton-nonton yang nggak bener, yang lagi selingkuh lah, inilah itulah macem-macem, akhirnya ke bawah mimpi. Ketika ke bawah mimpi, akhirnya apa? Pikirannya itu ke bawah, jangan-jangan nih suami saya ini begini. Akhirnya suaminya selingkuh, suaminya jalan sama orang lain, apalagi sampai minta izin. Bu, betul nggak? Kok betul sih? Nggak betul lah. Akhirnya minta izin sama siapa? Minta izin sama istrinya. Terus akhirnya kebangun marah-marah, kesel, emosional. Nggak mau tahu, kamu harus minta maaf sama saya karena kamu udah selingkuh di mimpi saya. Ada kayak gitu? Ada. Tiba-tiba bangun tidur kita dimarah-marahin sama istri. Pernah itu saya juga kejadian. Salah sebut. Nah, di sini dijelaskan wa idza ra'a, ya kan, ketika kamu melihat mayakrahu falyata'ud. Tadi disampaikan Ustaz Ahmad kan tuh, kalau melihat mimpi yang enggak benar, maka mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim min syarriha, daripada keburukan syaitan. Ini dari syaitan. Pokoknya ini dari syaitan. Wa min syarri syaitan, ini dari syaitan. Yakin bahwasanya mimpi itu dari syaitan. Maka istighfar, minta ampunan kepada Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Berharap kepada Allah, ya kan, yang menguasai alam semesta ini, yang menguasai langit dan bumi. Berharap apa? Minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, dari gangguan manusia, dari gangguan jin dan lain sebagainya. Berharap akan pertolongan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau baca juga a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Berlindung kepada Allah daripada gangguan makhluk, dan yakin, ya Allah, innallaha 'inda dzanni li 'abdi. Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Ini syaitan ya Allah. Ini godaan syaitan, ini gangguan syaitan. Bahwasanya aku bermimpi karena kesemsem, karena nonton yang enggak, karena ngikutin gosip. Sumana udzubil bila, akhirnya apa? Kepikiran, wah, jangan-jangan di badan suami saya ada apa nih? Ya gitu juga. Intinya apa? Intinya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar rumah kita dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, disayang oleh Allah. Bahwasanya Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Yakin, ya Allah, keluarga saya sakinah mawaddah warahmah dengan kehendak dan keriduanmu. Bangun tidur tadi tuh ngeludah 3 kali kan, bukan menentang suaminya di sebelah kiri dulu deh, bukan, ya kan. Intinya adalah ludah yang tidak keluar, dan lihat suaminya, ya Allah, saya sayang suami saya cinta suami saya. Ini godaan syaitan, dipeluk, dicium. Ajak salat subuh bareng. Makasih banyak, tepuk tangan buat Ibu Usman, Masya Allah. Jamaah, kita lanjut nih. Tadi kan guru kita bilang kalau mimpi-mimpi yang buruk itu biasanya dari setan. Tapi ada mitos apa fakta nih, saya nggak tahu nih, pertanda apa jawaban. Katanya kalau mimpi dililit ular besar sampai sulit bernafas, itu katanya tandanya ada jawaban kalau ada yang mau datang untuk ngelamar. Emang gitu, Bu? Ibu waktu mau dilamar begitu? Iya, beneran. Coba pakai tanya Ustaz Zalulung. Jemaah. Oh, jemaah. Alhamdulillah. Pemirsa yang CCM cantik-cantik manja, serta yang ganteng-ganteng soleh. Jadi kalau kita ngomongin masalah mimpi, kembali lagi, apakah kita banyak pikiran, apakah kita banyak yang kita hayalkan, ya kan? Kalau kita ngimpi ular bagaimana? Nih, kalau kita merujuk kepada para ulama, pemirsa, mohon izin ya. Menurut Ibnu Sirin, memang yang mimpi itu tadi kan bisa pertanda, bisa petunjuk buat kita. Apalagi kalau kita orang beriman, pasti Allah kasih petunjuk lewat mimpi. Karena kalau wahyu sudah putus. Tapi kalau kita orang beriman, insya Allah kasih petunjuk lewat mimpi. Ibu tadi ngimpi ular, mau dilamar. Nah kalau kita belum nikah, kok nikah bagaimana mau dilamar lagi? Hah? Pemirsa, menurut Ibnu Sirin ya, ulama besar kita mengenai mimpi, bisa jadi ketika kita bermimpi ular bermakna adalah musuh. Mungkin kita habis berantem, belum minta maaf, ada ke dalam mimpi ada ular ngelilit kita karena tuh orang kesal sama kita. Atau ada teman yang berkhianat menurut Ibnu Sirin, depan kita baik, di belakangnya ngomongin kita. Tau gak sih loh, jangan ngomong ya, ngomong juga. Seperti itu pemirsa. Jadi kalau kita bermimpi ular, kalau dalam keburukan tadi dinyatakan oleh ulama besar kita Ibnu Sirin, ada musuh, ada teman yang berkhianat, atau teman yang pura-pura baik sama kita, depan kita tersenyum, di belakang menusuk, seperti itu. Tapi menurut Syekh Al-Misri, guru kita juga, bisa jadi kita habis berbuat dosa dan kesalahan. Mungkin siang kita habis berbuat dosa, kita belum tobat, udah gitu ninggalin sholat, tidur ngimpi deh tuh ya, ngimpinya macem-macem.
Walaupun kalau menurut para ulama yang meruqyah bisa jadi itu jin lagi nyamperin ibu. Hihihihi. Makanya diruqyah, makanya berdoa. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan namanya perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai kita punya teman yang buruk akhlaknya. Mau berdoa nggak biar nggak ngimpi yang macem-macem? Berdoa nggak? Ibu punya teman nggak yang depan baik di belakang jahat? Punya nggak? Masa sih, kan ibu udah ngaji. Pemirsa, yuk kita baca doa semoga jauhkan dari mimpi buruk maupun dari orang-orang yang jahat, di depan baik, di belakang jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makir. Ya Allah, kami berlindung kepadamu. Jauhkan kami dari teman-teman yang buruk. Amin. Penuh dengan tipu daya. Di depan kita baik, di belakang jahat. Lo ngomongin gue bodoh amat. Lo menghina gue. Lo kok saya nggak ngina? Saya nggak ngina. Apa dia mah soleh ya? Makasih banyak Ustaz Lulung, tepuk tangan buat Ustaz Lulung, Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Waktu kita memberikan kesempatan lagi buat jamaah yang ada di studio mewakili jamaah di rumah untuk kembali bertanya. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita mau kasih kesempatan sama jamaah lagi yang ada di studio yang mau bertanya, boleh silakan angkat tangannya Bu. Ayo, mana ini? Tadi sebelah sini udah Bu. Coba kita sekarang biar ada sebelah sini. Ya Ibu boleh mohon izin ke depan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Siti Nur Hafifah dari Majelis Ta'lim At-Taubah Pulau Gebang, Jakarta Timur. Masya Allah, tepuk tangan buat Majelis Taklim At-Taubah Pulau Gebang. Silakan Ibu pertanyaannya. Gini, semalam saya mimpi. Semalamku dikejar. bermimpi. Gitu, oke, gitu. Ustaz Lulung kali ya. Saya mimpi dikejar-kejar sama anjing. Hah, terus? Secara nggak sengaja, saya nginjek kotoran tuh anjing. Oh gitu. Iya. Terus? Nah, artinya? Nah itu dia Pak Ustadz yang saya pertanyakan ya. Apakah mimpi saya itu merupakan bahwa saya akan mendapatkan rezeki yang berlimpah? Oh masa? Kan nginjek kotoran. Apa hubungannya sama rezeki berlimpah? Ya anjing masih ngikut tadi Bu. Enggak ya Bu. Ibu Iya, itu Pak aja Ustadz. pertanyaannya Ibu. Iya. Coba nanti kita klarifikasi sama guru-guru Iya, kita ya Bu. terima kasih. Buat Ibu, Masya Allah. Aduh, masalah nginjek gituan katanya rezekinya mau dapat Oke, rezeki siap. banyak. Bu, siapa yang pernah ngimpi juga nginjek kotoran? Ada ya? Apa sih maknanya ketika seorang itu ketika dia mimpi melihat bahwa dia sedang menginjak kotoran? Nah, Al-Imam Muhammad bin Sirin di dalam kitabnya Tafsir Ru'ya Shogir di bab ke-10 beliau menjelaskan bahwasanya ketika ada seorang yang tidur lalu kemudian dia bermimpi dia menginjak kotoran, di sini ulama memperinci di dalam takbir mimpi tersebut. Kalau seandainya seseorang yang mimpi di dalam tidurnya dia memegang kotoran atau menginjak kotoran dari kotoran manusia, maka bisa ditakbirkan oleh ulama. Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan bahwa mimpi tersebut akan pertanda dia akan mendapatkan rezeki yang melimpah kalau yang dia pegang atau yang dia injak adalah kotoran manusia. Dan sebagian ulama mengatakan bisa juga hal tersebut kalau seandainya yang dilihat atau yang di dalam mimpinya itu adalah kotoran hewan, tetapi hewan yang halal dimakan oleh umat Islam. Contoh misalnya, ya tiba-tiba dalam mimpi kita dikejar-kejar sama kambing, ya, lalu kemudian diseruduk. Habis itu kita kebetulan nginjek kotoran kambing. Nah, sedangkan kambing di dalam Islam adalah hewan yang halal untuk kita konsumsi. Maka kata ulama, pertanda bisa ditakbirkan akan mendapat rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak. Tetapi di dalam bab ke-10 Al-Imam Muhammad bin Sirin dalam kitabnya Tafsir Ru'ya Shogir, beliau menjelaskan kalau seseorang bermimpi dia itu memegang kotoran atau menginjak kotoran tetapi dari hewan yang haram dikonsumsi oleh umat Islam, maka bisa ditakbirkan dia telah memiliki atau mengumpulkan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik, ya. Nah, sekarang pertanyaannya tadi kan mimpinya adalah nginjek kotoran apa?
anjing, maka bisa ditakbirkan itu adalah hewan yang haram dikonsumsi oleh umat Islam, maka bisa ditakbirkan dia telah mendapat atau mengumpulkan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang melihat hal tersebut berarti itu pertanda bahwa itu mimpi yang kurang baik baginya, maka dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu kemudian dia membalikan posisi tidurnya apakah dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, ya, lalu kemudian setelah itu dia meniupkan seperti orang meludah tanpa keluar ludahnya ke kiri sebanyak 3 kali, dan setelah itu nggak usah terlalu dipusingin, karena yang begitu itu bisa jadi tadi saya katakan Nabi menjelaskan hadisun nafsi, bisikan jiwa, bisa jadi mungkin dia habis nonton sesuatu atau dia memang di kejadian nyatanya itu dia dikejar-kejar oleh binatang ataupun hewan sehingga terbawa dalam mimpi, dan seandainya memang hal itu tidak terjadi sebelumnya maka itu bisa jadi adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi udah ajarin bagaimana kalau itu mimpi buruk, bagaimana kalau itu mimpi baik. Maka mudah-mudahan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah perlihatkan buat kita. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Ahmad Khan. Tepuk tangan buat Ustaz Ahmad Khan. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Saya mau bacain message lagi Ustaz Jalalung sini sebentar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri saya kalau mimpi suaminya pasti pagi-pagi saya kena semprot mulu. Entah dijudesin, disewotin, padahal saya nggak tahu apa isi mimpi itu. Oh, jadi yang sewotin istri ke suami? Iya, karena di mimpinya itu suaminya tuh mungkin yang tadi nikah lagi, selingkuh atau apa, mungkin gitu kali. Mungkin ini kenapa mimpi seperti ini, kalau menurut para ulama bangun-bangun kita disemprot segala macam, mungkin dia kurang uang belanjanya. Dia mau ngomong langsung deh kagak enak. Bener. Atau yang kedua ada pikiran yang mengganjal belum dia sampaikan. Bener. Makanya disemprot tuh lakinya. Jadi jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.